Shalom Aleichem, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari berada saat ini. Shalom Aleichem, salam sejahtera dan damai sejahtera saya ucapkan buat bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan sukacita Ruach Kodes atau sukacita Roh Kudus selalu melimpah di dalam hati dan selalu melimpah di dalam kehidupan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan Bapa Yahweh, Besem Yesua Amasiawe Ruach Kodes, dan Bapa Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik Samayem, selalu memberkati kita dalam kehidupan kita setiap harinya di dunia fana ini. Dan semoga kita semua umat Nasrani selalu dipenuhi oleh Roh Kudus dan selalu mendapat kepenuhan Roh Kudus dalam kehidupan kita setiap harinya di dunia fana ini. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari berada saat ini, kita jumpa lagi di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini. Dan di video YouTube Siraman Rohani ini, saya akan membicarakan atau saya akan membahas atau saya akan mengambil topik, bolehkah umat Nasrani mengucapkan selamat hari raya agama lain? Jadi topiknya adalah, bolehkah umat Nasrani mengucapkan selamat hari raya agama lain? Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, apakah kita sebagai umat Nasrani itu, apakah kita boleh mengucapkan selamat hari raya agama lain? Contohnya selamat hari raya Idul Fitri kepada umat Islam, atau selamat Idul Adha atau hari raya kurban kepada umat Islam, atau selamat hari raya Nyepi bagi umat Hindu. Saudara-saudara, apakah kita boleh mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha atau selamat hari raya agama-agama lain? Dan apakah yang firman Tuhan katakan? Apakah kita boleh mengucapkan selamat hari raya yang tidak seagama dan tidak seiman dengan kita, saudara-saudara? Jadi di sini saya akan memberitahukannya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, mengucapkan selamat Idul Fitri atau selamat Idul Adha kepada umat Islam itu adalah baik, saudara-saudara. Itu adalah baik. Tetapi saudara-saudara, yang kita harus ingat di sini adalah, yang baik itu belum tentu benar. Jadi yang baik itu belum tentu benar di mata Tuhan, saudara-saudara, di mata Bapa Yahweh. Jadi saudara-saudara, kalau kita mengucapkan selamat Idul Fitri atau selamat Idul Adha atau selamat hari raya kurban, itu sebenarnya baik. Tetapi yang baik itu belum tentu benar. Yang baik itu belum tentu benar di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa Yahweh. Dan saudara-saudara, saya bisa mengambil contoh di sini adalah, saya akan bisa memberikan contoh atau ilustrasi. Mungkin saudara-saudara dimanapun berada saat ini yang dikasihi oleh Bapa Yahweh pernah mendengar atau melihat film Robin Hood. Saudara-saudara, Robin Hood ini adalah
sangat terkenal saudara-saudara. Sangat terkenal di seluruh dunia. Dan Robin Hood ini dalam filmnya itu dikenal sebagai seorang perampok. Jadi Robin Hood itu dalam filmnya itu terkenal sebagai seorang perampok. Dan saudara-saudara, dan kalau ada orang kaya, ada orang-orang kaya yang melakukan perjalanan masuk ke dalam hutan, pasti si Robin Hood dan para gerombolan-gerombolannya ini nanti itu akan membunuh orang-orang kaya yang masuk ke dalam hutan bersama gerombolan-gerombolannya, dan harta kekayaan mereka itu diambil. Itulah yang kita kenal di film Robin Hood. Jadi Robin Hood itu dikenal sebagai seorang perampok dalam filmnya. Dan bersama gerombolan-gerombolannya, dia merampok orang-orang kaya yang masuk ke dalam hutan. Selain dirampok juga dia dibunuh, baru harta kekayaannya diambil. Dan saudara-saudara, harta kekayaan yang diambil oleh si Robin Hood dan gerombolannya ini, saudara-saudara, itu diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu atau diberikan kepada orang-orang miskin. Jadi saudara-saudara, sebenarnya tindakan Robin Hood dan gerombolan-gerombolannya ini adalah baik sebenarnya saudara-saudara. Jadi harta yang mereka rampas itu dibagi-bagikan kepada orang miskin, dan itu adalah baik. Dan saudara-saudara, tetapi yang menjadi pertanyaan di sini adalah apakah baik itu selalu benar, saudara-saudara? Jadi saudara-saudara, di sini kita bisa ambil contoh bahwa kalau kita melakukan kebaikan itu kepada seseorang itu, kebaikan itu tidak selamanya benar, saudara-saudara. Seperti contoh yang dilakukan oleh Robin Hood dan gerombolannya ini, yang dilakukan ini sebenarnya baik, tetapi belum tentu benar di hadapan Tuhan, tidak benar di hadapan Bapa Yahweh. Mungkin bagi kita manusia itu adalah baik, tindakan itu adalah baik, tapi menurut firman Tuhan itu adalah tidak benar atau salah. Dan saudara-saudara, dimanapun saudara-saudara berada saat ini, begitu juga saudara-saudara apabila ada orang memberikan ucapan selamat hari raya, misalnya selamat hari raya Idul Fitri, selamat hari raya Idul Adha, atau selamat hari raya Korban, atau selamat hari raya Nyepi. Begitu juga apabila orang memberikan selamat hari raya itu. Di sini saya mengatakan bahwa mengucapkan selamat hari raya itu baik, tetapi saudara-saudara, itu tidak selamanya benar, saudara-saudara. Itu tidak selamanya benar. Bagi kita mungkin benar, tapi di mata Tuhan itu tidak benar. Kenapa saudara-saudara? Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, pernahkah saudara-saudara melihat masjid, saudara-saudara? Pernahkah saudara-saudara melihat masjid atau spanduk yang menuliskan selamat hari raya Natal atau selamat hari raya Paskah, saudara-saudara? Jadi saudara-saudara, belum pernah saya melihat masjid tempat ibadah itu ada spanduk selamat hari Natal atau selamat hari raya Paskah, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, mereka tidak melakukan di tempat ibadah mereka itu, tidak memasang spanduk selamat hari raya Natal atau selamat hari raya Paskah, karena mereka tahu sikap mereka itu benar. Jadi umat-umat Islam itu
umat Islam itu tahu bahwa sikap mereka itu benar dengan tidak memasang spanduk selamat hari raya Natal atau selamat hari raya Paskah, saudara-saudara. Itu karena mereka tahu sikap mereka itu benar. Tidak boleh mengucapkan, karena mereka mempercayai tidak boleh mengucapkan selamat hari raya kepada bukan yang seiman atau sekeyakinan. Dan banyak saudara-saudara kita lihat di media cetak atau media elektronik, para ustadz-ustadz yang sangat melarang umat Islam atau tokoh-tokoh Islam itu mengucapkan selamat hari raya Natal atau Paskah atau Nyepi kepada agama-agama lain. Karena mereka juga percaya bahwa mengucapkan selamat hari raya kepada yang tidak seiman itu adalah tidak benar. Dan kita juga umat Nasrani, saudara-saudara, itu kita dilarang atau tidak diperbolehkan mengucapkan selamat hari raya agama lain. Misalnya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, selamat hari raya Idul Adha, atau selamat hari raya Korban, atau selamat hari raya Nyepi. Itu dan selamat hari raya buat agama-agama lain itu dilarang. Itu dilarang oleh firman Tuhan, dilarang oleh firman Tuhan. Jadi kita sebagai umat Nasrani itu tidak boleh mengucapkannya. Mengucapkan selamat hari raya kepada agama lain, saudara-saudara. Baik itu kepada umat Islam, umat Hindu atau Buddha atau aliran kepercayaan yang lain. Atau selamat hari raya orang-orang Cina yang sangat terkenal, yaitu selamat hari raya Imlek, juga itu tidak boleh karena kita tidak seiman dengan mereka, saudara-saudara. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, juga kalau kita merayakan Natal, kalau kita umat Nasrani merayakan Natal atau orang Kristen merayakan Natal juga, itu umat Islam itu mereka cuek saja, saudara-saudara. Mereka cuek dan tidak mempedulikannya dan tidak mengucapkan selamat karena mereka tahu kalau karena mereka tahu bahwa kalau mengucapkan selamat hari raya itu kepada agama lain itu tidak benar atau tidak betul. Tidak sesuai dengan ajaran kepercayaan mereka, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, itu sikap umat Islam itu yang cuek terhadap hari raya kita dan tidak mengucapkan selamat itu adalah itu prinsip yang benar dan itu adalah prinsip saudara-saudara yang sangat benar dan sangat betul. Dan itu juga saudara-saudara saya hargai karena mereka juga iman mereka itu, kitab suci mereka juga itu melarang mengucapkan selamat hari raya kepada yang bukan seagama atau bukan seiman. Dan itu saya hargai kalau mereka cuek dan tidak memasang spanduk selamat hari raya Natal atau selamat hari raya Paskah. Dan saudara-saudara yang dikasihi Bapak Yahweh dimanapun berada saat ini, juga mereka tidak mengucapkan selamat, umat Islam itu saudara-saudara tidak mengucapkan selamat hari raya Natal, saudara-saudara, karena banyak orang Islam itu percaya juga, sudah tahu dan percaya dan meyakini bahwa Natal itu adalah perayaan Dewa Saturnalin. Dan orang Islam tahu bahwa Natal itu adalah perayaan Dewa Saturnalin. Dan saudara-saudara orang Islam juga banyak yang tahu kalau Yesua itu tidak lahir pada tanggal 25 Desember. Makanya kita juga saudara-saudara sebagai umat Nasrani tidak merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Meskipun umat
Kristen merayakan tanggal 25 Desember, tapi kita sebagai umat Nasrani tidak merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Dan sekali lagi saya ingatkan Bapak ya, saudara-saudara dimanapun saudara-saudara yang dikasihi Bapak Yahweh, bahwa agama Nasrani dan Kristen itu banyak perbedaannya saudara-saudara. Kalau agama Nasrani tidak merayakan Natal pada tanggal 25 Desember, tetapi umat Kristen itu merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Sedangkan kita sebagai umat Nasrani itu tidak merayakan Natal pada tanggal 25 Desember karena kita percaya bahwa Yesua Masias itu tidak lahir pada tanggal 25 Desember, dan umat Islam juga tidak meyakini dan tidak mempercayai kalau Yesua Masias itu lahir tanggal 25 Desember, karena tanggal 25 Desember itu adalah perayaan hari raya kelahiran Dewa Saturnalin, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, jadi jelaslah kalau mereka tidak memberi ucapan selamat hari raya Natal, itu patut kita hargai dan kita hormati saudara-saudara. Karena saudara-saudara, mereka umat Islam tidak menghormati hari raya kita karena saudara-saudara yang namanya iman itu saudara-saudara juga itu sendiri-sendiri. Sekali lagi saya memberitahukan bahwa yang namanya iman itu adalah sendiri-sendiri. Dan saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, ada juga saudara-saudara, ada juga gereja saudara-saudara yang biasanya kita lihat memasang spanduk besar selamat hari raya Idul Fitri. Dan ada gereja yang memasang spanduk besar selamat hari raya Idul Fitri atau selamat hari raya Idul Adha atau selamat hari raya kurban. Tapi saudara-saudara, kenapa yang dikasih spanduk, dan yang menjadi pertanyaan di sini saudara-saudara, kenapa yang dikasih spanduk di gerejanya selamat Idul Fitri saja saudara-saudara, atau selamat Idul Adha hari raya korban saja saudara-saudara? Kenapa tidak ada ucapan hari raya Idul Adha atau selamat hari raya kurban atau selamat hari raya Nyepi atau selamat hari raya Galungan dan selamat hari raya lainnya? Tentu nanti ada yang memprotes saudara-saudara kalau ada gereja atau tempat ibadah yang hanya memasang selamat hari raya Idul Fitri atau selamat hari raya Idul Adha atau selamat hari raya kurban. Kalau mereka cuma memasang spanduk hari raya umat Islam, tentu agama-agama lain itu akan memprotes kalau pas mereka mengadakan hari raya baru kita tidak memasang spanduk selamat hari raya agama mereka, dan menganggap kita nantinya itu tidak adil. Dan itulah saudara-saudara yang harus kita jaga saudara-saudara. Jangan sampai agama-agama lain protes kalau kita memasang di tempat ibadah kita hanya selamat hari raya Idul Fitri atau selamat hari raya Idul Adha saja. Dan itu akan menjadi pertanyaan agama-agama lain saudara. Dan di sini saudara-saudara kita harus meluruskannya saudara-saudara. Dan saudara-saudara, kalau kita tinggal dalam satu komunitas yang banyak kepercayaan saudara-saudara, kalau kita tinggal dalam satu komunitas atau satu tempat yang banyak kepercayaannya saudara-saudara, bagaimanakah tindakan kita saudara-saudara? Jadi kita harus adil saudara-saudara kalau kita tinggal dalam satu komunitas yang banyak kepercayaannya. Misalnya di situ ada Kristen, Hindu, Buddha, dan agama yang lain, Konghucu dan yang lainnya saudara-saudara, agama yang lainnya. Dan saudara-saudara, kalau kita mau adil, kita harus memasang spanduk agama-agama lain juga. Kalau kita mau fair saudara-saudara, kalau kita mau fair atau kita mau adil,
Sebaiknya di tempat ibadah kita itu kita harus memasang spanduk-spanduk agama lain juga. Misalnya spanduk Selamat Hari Raya Galungan, Nyepi, atau Selamat Hari Raya Imlek. Kita tidak boleh hanya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri atau Selamat Hari Raya Kurban di tempat ibadah kita juga. Jadi kita harus fair atau kita harus adil kalau kita memasang spanduk. Dan kalau tidak mau adil, sebaiknya tidak usahlah kita memasang spanduk Selamat Hari Raya di gereja kita atau tempat ibadah kita, saudara-saudara. Kalau hanya memberikan ucapan kepada satu agama saja, dan kalau agama lain merayakan hari raya kita tidak mengucapkannya. Jadi kita harus fair dan kita harus adil kalau kita memasang spanduk, saudara-saudara, di tempat ibadah kita. Dan semoga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan bisa paham dan bisa mengerti apa yang saya maksud. Dan saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada saat ini, kalau saudara-saudara ada yang bertanya, saudara-saudara, bolehkah kita sebagai umat Nasrani, sekali lagi saya mengatakan, kalau ada yang bertanya, umat Nasrani ada yang bertanya, bolehkah kita sebagai umat Nasrani mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha, atau mengucapkan Selamat Hari Raya agama lain? Apakah boleh saudara-saudara kita ucapkan? Di sini saya memberitahukan atau saya bisa menjawab bahwa menurut firman Tuhan, saudara-saudara, menurut firman Tuhan atau menurut firman Bapa Yahweh, kita itu tidak boleh. Jadi kita tidak boleh atau kita tidak perlu melihat, kita tidak perlu dan kita tidak boleh mengucapkan Selamat Hari Raya kepada agama lain. Misalnya Selamat Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha ya, Idul Adha, Selamat Hari Raya Kurban, Selamat Hari Raya Nyepi atau Galungan. Itu Selamat Hari Raya Imlek, itu kita tidak boleh mengucapkannya, saudara-saudara. Karena itu adalah melanggar firman Tuhan. Dan saudara-saudara sekali lagi melanggar firman Tuhan, melanggar firman Bapa Yahweh. Jadi kita perlu melihat dari sudut pandang hati Bapa Yahweh. Dari sudut pandang hati Bapa Yahweh dan dunia alam supranatural, kita dilarang mengucapkan Selamat Hari Raya agama lain. Sekali lagi saudara-saudara, saya memberitahukan bahwa kita dilarang mengucapkan Selamat Hari Raya agama lain. Baik itu Selamat Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Imlek, Nyepi, dan Selamat Hari Raya lainnya, agama lain itu kita dilarang. Dan kita sebagai umat Nasrani, saudara-saudara, kita perlu melihat dari sudut pandang hati Bapa Yahweh. Sekali lagi, kita perlu melihat dari sudut pandang hati Bapa Yahweh dan dunia alam supranatural. Itu dilarang. Jadi dilarang dari sudut pandang Bapa Yahweh dan dunia alam supranatural untuk mengucapkan Selamat Hari Raya agama lain, saudara-saudara. Dan saudara-saudara yang dikasihi Bapa Yahweh dimanapun berada saat ini, jadi kita jangan melihat menurut sudut pandang psikologi. Jadi kita tidak boleh melihat dari sudut pandang psikologi, tapi kita harus melihat dari sudut pandang hati Bapa Yahweh dan dunia alam supranatural. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh dimanapun berada saat ini, di sini saya mengatakan bahwa kalau dilihat dari sudut pandang psikologi itu diperbolehkan dan oke-oke saja, dan boleh saja mengucapkan, saudara-saudara, boleh saja mengucapkan Selamat Hari Raya agama lain.
contohnya selamat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha dan selamat Hari Raya agama lain, itu dari sudut pandang psikologi itu oke-oke saja dan boleh dan itu bagus. Tetapi saudara-saudara, kalau dilihat dari sudut pandang hati Bapa Yahweh, tidak diperkenankan. Tidak diperkenalkan saudara-saudara. Dan juga kalau dilihat dari sudut pandang dunia alam supranatural, saudara-saudara, kalau dilihat juga dari sudut pandang dunia alam supranatural, itu ngeri sekali saudara, itu sangat ngeri sekali saudara-saudara. Dan saudara-saudara, jadi kita harus lebih mematuhi ajaran firman Tuhan daripada apa yang dikatakan oleh manusia. Karena saudara-saudara, di zaman sekarang ini banyak orang yang lebih menuruti perkataan manusia daripada perkataan Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita mulai hari ini adalah harus sadar kita di mana, apalagi tanda-tanda akhir zaman ini sudah sangat dekat saudara-saudara, dan karena itu kita harus lebih melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, dan janganlah melakukan apa yang dikatakan oleh manusia. Karena pendapat manusia itu banyak yang tidak sesuai dengan firman Tuhan saudara-saudara. Jadi dalam hidup kita ini, kita harus menjalankan hidup kita ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, apa yang diajarkan oleh kitab suci, apa yang diajarkan oleh Bapa Yahweh. Itulah yang harus kita lakukan. Jangan melakukan hal yang peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia. Karena peraturan yang dibuat oleh manusia itu bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, termasuk mengucapkan selamat hari raya kepada agama lain. Kalau menurut pemikiran manusia dan pendapat manusia dan menurut psikologi, itu baik dan itu oke-oke saja dan itu baik. Tetapi firman Tuhan melarang kita, firman Bapa Yahweh melarang kita. Dari sudut pandang hati Bapa Yahweh melarang kita, dan dari sudut pandang dunia alam supranatural itu melarang kita. Jadi janganlah kita lakukan. Jadi kita harus pilih mana kita harus melakukan aturan yang mana saudara-saudara. Apakah kita harus melakukan aturan firman Tuhan atau aturan manusia? Tentu yang harus kita lakukan adalah aturan Tuhan, aturan firman Bapa Yahweh. Jadi saudara-saudara, terus terang juga saya dulu itu selalu mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, selamat Hari Raya Kurban. Bahkan saya pernah juga mengucapkan selamat Hari Raya Imlek kepada orang-orang Cina. Karena saudara-saudara, saya dulu itu belum tahu kalau mengucapkan selamat Hari Raya kepada agama lain itu, saya belum tahu kalau itu dilarang oleh firman Tuhan. Jadi saya mengucapkannya. Tetapi setelah saya tahu bahwa mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha atau selamat Hari Raya Imlek atau Nyepi kepada umat Hindu, dan itu saudara-saudara, itu adalah dilarang, dan dilarang oleh Tuhan, dilarang oleh Bapa Yahweh, dan alam supranatural juga itu tidak berkenan saudara-saudara. Dan dilihat dari sudut pandang alam supranatural itu tidak baik. Apalagi dari sudut pandang hati Bapa Yahweh itu tidak benar. Jadi setelah saya tahu, saya setiap hari raya Idul Fitri atau Idul Adha atau Imlek, saya tidak mengucapkan lagi kepada mereka. Tetapi saudara-saudara, kalau umat Islam melakukan
hari raya saudara-saudara, kalau mereka melakukan hari raya Idul Fitri atau kurban, atau ada yang orang-orang Cina yang lainnya merayakan Imlek, itu kita boleh saja membantu mereka dalam mengolah makanan, membantu mereka dalam mengolah minuman, makan bersama-sama mereka di hari raya. Tetapi yang harus kita ingat, kita juga bisa memberikan uang kepada mereka. Tetapi yang harus kita ingat adalah tidak boleh mengucapkan selamat hari raya kepada mereka. Itu yang harus kita ingat. Boleh kita ikut bergabung, membantu mereka, misalnya contohnya orang Islam itu merayakan merayakan hari raya Idul Fitri. Misalnya ada keluarga kita atau teman kita yang Islam dan merayakan hari raya Idul Fitri. Ini contoh saja saudara-saudara. Itu bisa kita ke rumahnya, ke rumah keluarga kita atau ke rumah teman kita yang Islam yang merayakan hari raya Idul Fitri. Itu bisa kita ke rumahnya, membantu membuat ketupat, membantu membuat kue, atau membantu membuat masakan, atau bersih-bersih dalam rangka menyambut hari raya itu boleh-boleh saja saudara-saudara, itu tidak dilarang meskipun kita tidak seagama dengan mereka. Bahkan makan dan minum bersama di hari raya dan memberikan duit kepada mereka itu boleh-boleh saja, tidak dilarang. Tetapi yang kita umat Nasrani harus ingat, jangan sekali-kali mengucapkan selamat. Jangan sekali-kali dari mulut ada ucapan selamat hari raya Idul Fitri, atau membeli kartu dan menulis dan mengirimkan kepada orang-orang yang kita kasihi dan mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Karena itu saudara-saudara, dilarang oleh firman Tuhan, dilarang oleh Bapa Yahweh saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, mulai saat ini yang umat Nasrani kalau masih mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri atau Imlek atau Idul Adha kepada agama lain, itu setelah menonton video ini sebaiknya jangan lakukan saudara-saudara. Jangan lagi mengucapkannya kepada mereka. Karena itu tidak boleh, dan dari sudut pandang hati Bapa Yahweh dan dunia alam supranatural itu dilarang saudara-saudara. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini saudara-saudara umat Nasrani dimanapun umat Nasrani berada saat ini, kalau kita tinjau saudara-saudara, kalau kita tinjau dari iman kita, saudara-saudara tahu pada waktu kita mengenal Bapa Yahweh saja saudara-saudara, pada waktu kita mengenal Bapa Yahweh saja dan kita mengerti atau kita tahu bahwa perayaan Natal itu bukan perayaan Natal itu atau perayaan kelahiran Yesus Amasa itu bukan pada 25 Desember. Apakah kita saudara-saudara mengucapkan selamat hari Natal kepada umat Kristen yang merayakannya saudara-saudara? Karena masih banyak umat Kristen sekarang yang merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Dan saudara-saudara, apakah kita mengucapkan selamat hari raya Natal pada mereka pada tanggal 25 Desember? Tentu tidak kan saudara-saudara. Jadi kalau ada di sini saya mengingatkan kepada umat Nasrani yang masih mengucapkan selamat hari raya Natal kepada umat Kristen yang merayakannya, sebaiknya mulai sekarang ini, setelah mendengar video ini, janganlah mengucapkan selamat hari raya Natal kepada umat Kristen yang masih merayakannya pada tanggal 25 Desember. Karena kalau mengucapkan selamat hari raya Natal kepada umat Kristen itu juga adalah kesalahan saudara-saudara, dan dilarang oleh Tuhan, dilarang oleh Bapa Yahweh. Apalagi mengucapkan selamat hari raya kepada hari raya
Idul Fitri atau Idul Adha atau Imlek kepada agama-agama yang lain. Itu tidak boleh, karena itu dilarang oleh Bapa Yahweh. Dari sudut pandang hati Bapa Yahweh dan dunia alam supranatural itu dilarang, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, kita saudara-saudara tidak dari latar belakang yang sama saja tidak mengucapkan selamat Natal, saudara-saudara. Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, umat Kristen itu saudara-saudara, umat Kristen itu dengan umat Nasrani itu dari latar belakang yang sama saja, kita itu tidak boleh mengucapkan selamat Natal kepada mereka, saudara-saudara. Jadi umat Kristen yang masih merayakan Natal itu kita umat Nasrani itu dari latar belakang yang sama. Ada perbedaan umat Nasrani dengan umat Kristen. Dan kita umat Nasrani dan umat Kristen itu dari latar belakang yang sama, saudara-saudara. Tetapi orang Kristen itu masih banyak yang merayakan Natal. Dan saudara-saudara, dari latar belakang yang sama saja, kita sebagai umat Nasrani tidak mengucapkan selamat Natal. Masa saudara-saudara yang jauh di seberang sana atau yang jauh di seberang sana, saudara-saudara, hari raya agama-agama lain, harus kita mengucapkan selamat kepada mereka. Itu saudara-saudara adalah sikap yang keliru dan sikap yang tidak benar. Sedangkan dari latar belakang yang sama saja kita dilarang mengucapkan selamat hari raya mereka. Apalagi kalau mengucapkan selamat Natal yang jauh di seberang sana, mengucapkan selamat hari raya agama lain. Masa kita mengucapkannya? Itu kan sikap atau pandangan yang keliru, saudara-saudara. Dan itu adalah perbuatan yang tidak benar di mata Tuhan, di mata Bapa Yahweh kalau begitu, saudara-saudara. Jadi Bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara, di sini mungkin bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Bapak Yahweh, mungkin ada yang bertanya, ayatnya di mana? Ayatnya di mana, saudara-saudara? Apakah ada ayatnya, saudara-saudara? Apakah ada ayatnya? Mungkin dalam hati bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara bertanya, adakah ayatnya? Di mana ayatnya? Karena kebanyakan kita kalau mendengarkan firman Tuhan merasa belum yakin dan merasa belum percaya dengan 100% kalau tidak melihat atau mendengar ayatnya. Jadi di sini saya akan memberitahukan ayatnya, saudara-saudara. Jadi di sini kita akan membaca firman Tuhan, firman kitab suci di 2 Yohanan 1 ayat 9 sampai 11. Jadi pembacaan kitab suci kita di 2 Yohanan 1 ayat 9 sampai 11. 2 Yohanan 1 ayat 9 sampai 11 berbunyi, setiap orang yang melanggar dan yang tidak tinggal tetap dalam ajaran Hamasya, ia tidak memiliki Elohim. Siapa yang, saudara-saudara, saya bacakan, setiap orang yang ayat 9, saudara-saudara, setiap orang yang melanggar dan yang tidak tinggal tetap dalam ajaran Hamasya,
ia tidak memiliki Elohim. Siapa yang tinggal tetap dalam ajaran Hamasyah, ia itulah yang memiliki baik bapa maupun putra. Ayat 10, jika seseorang datang kepada kamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah menerima dia ke dalam rumah dan janganlah mengucapkan salam kepadanya. Ayat 11, sebab siapa yang mengucapkan salam kepadanya, dia sedang bersekutu dalam pekerjaan-pekerjaan yang jahat. Saudara-saudara, saya bacakan sekali lagi pembacaan kitab suci di 2 Yohanes 1 ayat 9 sampai 11. Ayat 9 berbunyi, setiap orang yang melanggar dan yang tidak tinggal tetap dalam ajaran Hamasyah, ia tidak memiliki Elohim. Siapa yang tinggal tetap dalam ajaran Hamasyah, dia itulah yang memiliki baik bapa maupun putra. Dan ayat 10, jika seseorang datang kepada kamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah menerima dia ke dalam rumah dan janganlah mengucapkan salam kepadanya. Dan ayat 11, sebab siapa yang mengucapkan salam kepadanya, dia sedang bersekutu dalam pekerjaan-pekerjaan yang jahat. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, pembacaan kitab suci kita di 2 Yohanes 1 ayat 9 sampai 11. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, jadi memberi salam pun saudara-saudara itu tidak boleh. Dan saudara-saudara, salam keagamaan ini bicara tentang saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada saat ini. Jadi memberi salam itu tidak boleh. Dan salam keagamaan ini bicara tentang salam keagamaan itu. Kalau kita memberi ucapan itu, kalau kita memberi ucapan selamat itu saja, saudara-saudara, sebenarnya itu boleh-boleh saja, tetapi saudara-saudara, kita harus memberi ucapan salam-salam yang lain, bukan salam hari raya besar agama lain, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, sekali lagi saya memberitahukan di sini bahwa memberi salam itu misalnya selamat hari raya Idul Fitri, kurban, Imlek itu tidak boleh, tetapi ada juga salam yang diperbolehkan. Ada mengucapkan salam itu yang diperbolehkan. Jadi salam yang diperbolehkan itu saudara-saudara, misalnya selamat hari raya ulang tahun, selamat hari raya kenaikan kelas, selamat hari raya perkawinan, itu boleh-boleh saja saudara-saudara, itu diperbolehkan saudara-saudara. Jadi di sini saya memberitahukan bahwa memberikan salam atau selamat itu boleh-boleh saja. Ada selamat yang diperbolehkan. Misalnya saudara-saudara, saya sudah memberitahukan tadi, misalnya selamat ulang tahun. Itu boleh. Karena seseorang yang ulang tahun itu, kita memberi selamat ulang tahun kepada mereka. Misalnya ada keluarga kita, teman kita, atau anak-anak kita ulang tahun itu, kita boleh memberikan salam kepada mereka. Karena kita memberikan selamat ulang tahun kepada orang lain, itu berarti kita menyetujui momen atau peristiwa ulang tahun itu. Dan kita memberikan ucapan selamat. Itu diperbolehkan saudara-saudara. Dan memberikan kado atau duit itu diperbolehkan saudara-saudara.
Karena sekali lagi mengucapkan selamat hari raya ulang tahun itu, kita sebagai umat Nasrani itu diperbolehkan. Dan itu tidak dilarang, saudara-saudara. Karena memberikan selamat ulang tahun kepada keluarga kita atau orang-orang yang kita kasih atau kepada teman kita atau orang-orang lain kita ucapkan selamat ulang tahun itu boleh, saudara-saudara. Karena itu berarti kita menyetujui momen atau peristiwa ulang tahun itu. Dan sehingga kita memberikan ucapan selamat ulang tahun. Dan salam yang diperbolehkan lagi, salam yang kedua yang diperbolehkan lagi, saudara-saudara, misalnya ada teman kita atau keluarga kita atau orang-orang lain yang membuka toko, itu boleh kita ucapkan selamat. Dan saudara-saudara, karena itu adalah bukan keagamaan, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, semua yang orang-orang lakukan, semua perbuatan baik yang orang-orang lakukan yang tidak ada sangkut pautnya dengan keagamaan itu boleh kita ucapkan selamat. Itu boleh kita ucapkan selamat. Contohnya selamat hari raya ulang tahun, selamat karena membuka toko. Itu boleh juga kita lakukan, saudara-saudara. Dan kita memberikan ucapan selamat untuk orang yang baru melahirkan. Misalnya ada teman kita atau tetangga kita atau orang-orang yang kita kasih itu melahirkan, kita bisa mengucapkan selamat atas kelahiran anaknya, itu boleh saja. Dan yang keempat, karena saudara-saudara, kalau kita mengucapkan selamat hari raya kelahiran anaknya, saudara-saudara, anak yang lahir itu berarti kita menyetujui, saudara-saudara, dan ikut senang dengan momen kelahiran itu, saudara-saudara. Dan kita boleh memberi ucapan kepada orang yang baru melahirkan tersebut, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh. Jadi sekali lagi saya mengatakan di sini bahwa jadi saudara-saudara, sekali lagi kita harus memberi jawaban seperti yang saya sampaikan di atas. Apabila ada yang bertanya, kenapa kamu tidak mengucapkan selamat hari raya kepada agama lain dan tidak mengucapkan hari raya Valentine, saudara-saudara sudah bisa menjawab pertanyaan orang lain. Kalau ada yang bertanya kenapa tidak mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha atau Imlek atau yang lainnya. Jadi saudara-saudara sudah bisa memberi jawaban kepada mereka. Dan saudara-saudara juga sudah bisa menjawab apa alasan saudara-saudara kalau tidak memperingati hari raya Valentine. Karena saya sudah memberitahukan di atas video ini. Dan saudara-saudara, sekali lagi saya mengatakan, kita harus memberi jawaban seperti yang apa yang kitab suci katakan, saudara-saudara. Dan sampaikanlah semuanya itu, saudara-saudara. Kita harus menyampaikan dengan dasar kitab suci. Sampaikanlah semuanya itu dengan dasar kitab suci. Dan kita harus melihat sikap hati Bapak Yahweh dan dunia alam supranatural. Jadi sekali lagi saya mengatakan di sini, janganlah memberikan ucapan selamat hari raya kepada agama-agama lain. Misalnya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, selamat hari raya Kurban atau Idul Adha, selamat hari raya Imlek, selamat hari raya Nyepi,
atau selamat hari raya agama-agama lain, itu dilarang. Itu dilarang Bapak Yahweh memberikan salam kepada mereka, karena kita harus melihat sikap hati Bapak Yahweh. Kita harus melihat sikap hati Bapak Yahweh dan dunia alam supernatural. Dan kalau dilihat dari dunia alam supernatural, saudara-saudara, itu sangat ngeri akibatnya, Bapak. Itu sangat ngeri akibatnya, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara dimanapun, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, sekian, sampai jumpa lagi, dan semoga video ini menjadi berkat bagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Jadi kalau saudara-saudara tidak mengucapkan selamat hari raya lagi kepada agama lain dan tidak merayakan raya Valentine lagi, saudara-saudara sudah bisa menjawabnya dengan menonton video ini, karena saya sudah memberitahukan alasannya di atas. Dan sampai jumpa lagi, dan semoga video ini menjadi berkat bagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Dan kita jumpa lagi di video yang lain dengan topik pembicaraan yang lain. Dan Bapak Yahweh, Besem Yosua Amasya Wero Kodes, dan Bapak Yahweh Sang Pencipta Langit dan Bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik Surga atau Samayem, menyertai dan memberkati kita dalam kehidupan kita setiap harinya di dunia fana ini. Dan kita jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain. Sampai jumpa.